Handphone pertama yang keluar yang menggunakan larangan dulu itu gue inget banget itu adalah merek, gue sebut merek aja ya mereknya. Jadi saya garis bawahi dulu nih, saya betul-betul menyarankan Anda mengikuti semua prosedur keselamatan yang ada. Karena kenapa? Kan menggunakan platina ya, yang ada muter-muter itu di engine dengan timingnya. Nah muter-muter itu ada percikan apinya sebenarnya sedikit-sedikit di dalamnya. Ini jelas banget ya, dilarang rokok ada api menyala dan lu ngerokok di situ, lu si konyol sih. Sebenarnya yang nyala itu uapnya ya, karena kalau bensinnya lu percik susah untuk nyala. Bensin itu harus menguap dan tercampur sama oksigen baru bisa nyala. Cuman di Indonesia doang transaksinya itu terjadi di pumping station, dimana ketika di luar negeri pun lu bayarnya aja di dalam itu aja udah nggak boleh gitu loh. Karena kenapa? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Nah, di Indonesia lagi rame ya tentang pemakaian handphone di SPBU ya kan. Nah di video kali ini saya akan membahas itu nih, mitos dan fakta tentang larangan yang ada di SPBU. Oke, jangan salah, disclaimer dulu saya ketika masih kerja di Australia, saya OHNS atau namanya Occupational Hazard and Safety. Kalau di Indonesia namanya K3 nih. Nah jadi banyak kan diperdebatkan kayak misalkan lu ke SPBU lu mau ngisi sekarang harus pakai aplikasi, tetapi di SPBU itu sendiri sudah ada larangan tidak boleh memakai handphone. Itu udah dari lama nih, bukan baru hari ini nih, dari dulu sih sebenarnya. Begitu ada handphone nggak lama memang ada larangan tentang penggunaan handphone. Nah, handphone pertama yang keluar yang menggunakan larangan dulu itu gue inget banget itu adalah merek, gue sebut merek aja ya, mereknya Nokia yang gede itu, dimana memang di zaman itu memiliki tegangan yang tinggi sekali sih kalau menurut saya. Karena kan balik lagi ya, waktu itu ilmu dari wireless atau ilmu dari sinyal antena itu tidak sebagus itu gitu kan. Nah dan memang beberapa kali dibuktikan bahwa sinyal tegangan tinggi dari handphone itu membuat listrik statis yang berlebih, tetapi mereka belum buktikan berapa banyak sih, berapa lebihnya sih, merciknya sebagaimana sih. Nah makanya langsung dilarang, which is saya setuju nih. Saya ngomong dulu, saya disclaimer dulu, saya setuju. Kenapa lebih baik dilarang Bu daripada tiba-tiba meleduk ya kan nggak lucu gitu loh. Karena SPBU meledak atau kebakaran itu hasilnya fatal banget gitu loh, maksudnya untuk sekeliling, untuk orang-orangnya. Jadi saya garis bawahi dulu nih, saya betul-betul menyarankan Anda mengikuti semua prosedur keselamatan yang ada. Karena kenapa? Ujung-ujungnya buat keluarga Anda di rumah, bukan buat Andanya. Kalau Anda mati mah cepet, kagak berasa juga gitu kan. Cuman kesian yang di rumah nangisnya lama gitu loh, serius gitu kan. Dilarang menghidupkan mesin saat isi BBM. Oke, betul itu. Kalau misalkan mesin ini, terutama di mesin bensin ya. Kalau dulu kan mesin bensin itu kan selalu menggunakan percikan api ya kan. Kita ngomongnya dulu nih karena dulu itu ketika si peraturan ini dibuat ya kan. Nah dulu itu kan mesin kan menggunakan platina ya, yang ada muter-muter itu di engine dengan timingnya. Nah muter-muter itu ada percikan apinya sebenarnya sedikit-sedikit di dalamnya gitu loh, dimana percikan api itu dianggap dapat menyebabkan percikan api sehingga itu bisa menyebabkan kebakaran. Makanya sampai sekarang dilarang. Which is sekarang tetap menggunakan teknologi percikan api juga, tetapi kan percikan apinya udah lebih dari sensor, lebih pakai sensor ya kan, lebih pakai coil yang lebih tertutup. Itu untuk menghindari semua kebakaran itu. Tetapi tetap yang namanya peraturan lu ikutin. Jangan lu hidupin, kenapa? Resikonya ada gitu loh. Jadi ketika di dalam kap mesin lu ada yang kebakar atau tiba-tiba kebakar, itu nggak lucu banget ya kan. Dilarang menggunakan kamera. Nah kalau menggunakan kamera itu kan dulu kan kamera itu kan pakai flash tuh, yang dulu kita bilang blitz ya kan. Hari ini kita sebutnya flash nih, flash kamera gitu kan. Kalau dulu blitz, nah blitznya itu tuh juga menyebabkan panas tinggi sesaat gitu loh. Makanya panas tinggi sesaat itulah yang dicurigai dapat menyebabkan kebakaran pada SPBU. Nah makanya dilarang dan tidak boleh. Hari ini mereka pakai LED ya kan. Nah itu berbeda teknologinya dengan blitz lama, tetapi balik lagi ya, jangan menggunakan kamera karena itu sudah peraturannya. Dilarang rokok ya, kalau ini jelas ya. Rokoknya memang ketika dites tidak memicu kebakaran. Nah, tetapi ketika Anda menggunakan pematik untuk menyalakan rokok, itulah yang bisa menyebabkan kebakaran. Ya balik lagi, ketika SPBU kebakaran, Andanya mah nggak sengsara ya kan, yang sengsara keluarga di rumah. Jadi lebih baik diikutin, dan ini sih paling obvious reason lah ya, maksudnya paling jelas banget ya, dilarang rokok, ada api menyala dan lu ngerokok di situ, lu si konyol sih gitu kan. Apakah mobil Anda susah nyala? Atau jadi tidak bertenaga? Bawa mobilmu ke Dokter Mobil, bengkel spesialis AC dan tune-up nomor 1 di Indonesia. Tune-up Jetlin dari Dokter Mobil menggunakan mesin berteknologi canggih
yang akan menjangkau seluruh part mesin mobil Anda, membersihkan dengan tuntas, membuat performa mobilmu jadi tak terbatas. Rasakan performa mobil Anda jadi garang, reservasikan mobilmu sekarang. Dilarang menggunakan ponsel. Nah, ini seperti yang saya ngomong tadi, radiasi ponsel atau tegangan tinggi dari ponsel itu dulu ketika pertama kali diciptakan memang terbukti membuat sekitarnya itu mengumpulkan listrik statis yang berlebihan. Ketika listrik statis itu berlebihan, kita menjadi agak-agak takut lah ya, nanti statis itu mercik ya kan. Ketika mercik itu dia bisa naik atau menyalakan uap bensin. Sebenarnya yang nyala itu uapnya ya, karena kalau bensinnya lu percik, susah untuk nyala. Bensin itu harus menguap dan tercampur sama oksigen baru bisa nyala. Kalau hanya bensin doang, itu fuel atau bahan bakar tanpa katalis atau oksigen atau O2, bahan bakar itu tidak bisa kebakar gitu loh. Itu sih teori ya secara ilmiah ya. Nah, di Kanada juga sudah melakukan riset dan penelitian. Mereka menganggap bahwa menggunakan handphone untuk sebagai saluran pembayaran di SPBU itu merupakan bahaya sekali gitu loh. Nah, biasanya kalau SPBU di luar negeri itu, kalau yang Anda tahu itu ya kan, SPBU-nya itu di sana, lu bayarnya di dalam nih gitu loh. Kayak dia kan biasanya ada minimartnya juga kan, nah lu bayarnya di kasir di minimart itu. Jadi tidak pernah ada transaksi yang terjadi di pompanya, di pumping stationnya namanya. Cuman di Indonesia doang transaksinya itu terjadi di pumping station, dimana ketika di luar negeri pun lu bayarnya jadi di dalam itu aja udah nggak boleh gitu loh. Karena kenapa? Memang bener-bener menurut saya sih bahaya ya. Maksudnya ya walaupun kemungkinannya 1/10 miliar yang bisa terjadi, ini menurut studi dari TSSA yang menyebabkan kebakaran SPBU di dalam penggunaan ponsel itu 1/10 miliar. Teman, kalau namanya Anda lagi beruntung, Anda menjadi satu orang yang dalam 10 miliar itu, jangan sampai ya kan nanti nggak ada yang bisa dikubur dari kebakaran SPBU itu. Biasa soalnya kalau Anda udah pernah lihat ya, kebakaran SPBU itu parah karena mereka ada fuelnya, itu bisa meledak, dan ketika kebakarannya mau diatasi pun susah karena tangkinya di dalam tanah ya kan, dan macam-macam deh gitu loh. Jadi ketika itu kebakaran beneran, belum tentu Anda masih, kalau ada lagi hoki di situ gitu kan, belum tentu Anda masih ada sisanya untuk dikuburkan gitu loh. Biasanya udah menguap semua gitu loh. Jadi jangan sampai ya kan, makanya jangan bandel-bandel. Ada peraturan untuk diikutin, karena peraturan itu dibuat bukan hanya gara-gara orang yang buat itu bangun pagi tiba-tiba ingat oh iya nggak boleh pakai handphone. No, ada studinya di belakang itu. Saya sangat sarankan Anda untuk mengikuti itu dan jangan bandel. Karena kenapa? Yang susah bukan Anda Pak. Kalau yang Anda mah tinggal mati doang ya kan. Yang susah keluarga Anda di rumah yang nungguin gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.